Kiai Haji Muhammad Najib, Kiai multitalenta dan bersahaja. Seorang putra pertama dari 8 bersaudara yang lahir pada tanggal 4 November 1996 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Kiai Haji Hashim Hasan, seorang cucu dari Kiai Haji Abdul Fattah yang tak lain adalah pendiri pondok pesantren Al-Fattah. Pesantren tertua di Banjarnegara yang didirikan pada tahun 1901. Sementara ibunya, Nyai Hajah Mas'udah Toblawi merupakan putri dari Kiai Haji Toblawi yang berasal dari Tuyuhan, Lasem, Rembang. Putra tersebut bernama Kiai Haji Muhammad Najib yang biasa disapa dengan panggilan Gus Najib. Dengan demikian, Gus Najib berasal dari keluarga terpandang dan agamis yang sudah pasti berpengaruh besar dalam sejarah kehidupannya. Masa kanak-kanaknya dihabiskan bersama keluarga dan menuntut ilmu di kampung halamannya sendiri dengan belajar kepada kakek dan neneknya. Kiai Haji Hasan Fattah dan Nyi Hajah Samai Gus Najib mengawali langkah pendidikannya di RA Al-Fattah. Kemudian melanjutkan ke sekolah dasar pada yayasan yang sama, MI Al-Fattah, meski hanya bertahan sampai kelas 2. Saat kenaikan kelas 3, ia pindah ke SD Al-Irsyad Purwokerto. Tak cukup dengan 2 sekolah dasar. Saat naik kelas 5, ia kembali pindah ke SD Cokro Aminoto, Banjarnegara hingga meluluskan pendidikan dasarnya. Tidak hanya belajar di sekolah dan di rumah yang juga pesantren, Gus Najib pernah tinggal di pesantren di sela libur Ramadan untuk belajar pada Kiai Haji Ahmad Abdul Haq Watu Congol, Magelang. Setelah menamatkan sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikan menengah pertamanya di SMPN 2 Banjarnegara. Gus Najib merupakan murid yang pandai berbahasa Inggris hingga beliau dikenal jago bahasa Inggris oleh guru dan teman-temannya. Namun bukan hanya itu, ia juga mampu menguasai dengan baik semua pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai hasil ujian akhir beliau yang hampir seluruhnya sempurna. Setelah lulus SMP, Gus Najib melanjutkan pendidikannya di SMA N1 Banjarnegara, salah satu sekolah favorit di Banjarnegara. Seperti halnya saat menempuh sekolah dasar, ia pindah ke Jember, Jawa Timur saat kenaikan kelas 10. Di Jember beliau tidak hanya sekolah, namun juga tinggal di pesantren untuk menimba ilmu kepada Kiai Haji Ahmad Siddiq. Salah satu ilmu yang beliau pelajari yaitu ilmu tasawuf melalui kajian kitab Riyadus Sholibin Al-Siyasah Al-Syariyah. Kiai Haji Muhammad Najib merupakan pribadi yang haus akan ilmu dan tidak mudah puas dengan ilmu yang didapatnya. Namun, fakta unik darinya adalah Gus Najib tak meluluskan pendidikan SMA-nya. Ia memilih berkelana untuk mencari ilmu ke luar negeri saat naik ke kelas 12. Pada saat itu, keinginannya untuk merantau ke luar negeri semakin memuncak dan tak bisa dibendung lagi. Berbekal ilmu bahasa asing yang beliau kuasai, beliau nekat untuk meminta bekal serta meyakinkan kedua orang tuanya agar diizinkan pergi merantau untuk menuntut ilmu. Negara yang menjadi pilihan Gus Najib untuk menuntut ilmu adalah Pakistan. Di Pakistan, Gus Najib memperdalam ilmu Al-Quran kepada Qori Syarif. Selain itu, Gus Najib juga mempelajari ilmu hadis dan ilmu mantik kepada Maulana Arsyad Ubaid, Maulana Abdurrahman dan Maulana Musa di Jam'iyah Al-Asrafiyah, Lahore, Pakistan.
Kiai Haji Muhammad Najib muda memiliki semangat tinggi dalam berbagai bidang ilmu dan kepada siapa saja. Beberapa kerabat dekat yang memiliki keilmuan yang mendalam pun beliau kunjungi untuk diminta barokah ilmunya. Di antaranya Kiai Haji Hamzah yang tak lain adalah menantu kakeknya buyutnya. Beliau mempelajari ilmu hikmah. Selain itu kepada Kiai Haji Ahmad Dalimi beliau belajar kitab Sulam atau Fiqh Al-Usfuriyah, Daqaiq Al-Akbar, Qutbru Al-Qais serta tafsir Jalalain. Gus Najib juga mengkaji kitab Al-Luma' lil Imam Asy-Syairazi dan usul fikih kepada Kiai Haji Ahmad Baidowi dan Kiai Haji Mujtahidi Toblawi. Kiai Haji Muhammad Najib juga pergi ke kampung halaman ibunya yaitu Lasem, Rembang untuk menemui paman dari ibunya, Kiai Ahmadi dan Kiai Haji Muhammad Azizi untuk memperdalam ilmu nahwu, shorof dan mengkaji kitab Nusuhibul Ibaid. Tak cukup kepada keluarga dekatnya saja. Beliau juga sempat menuntut ilmu kepada Kiai Haji Ali Maksum, seorang ulama di Yogyakarta selama 5 hari untuk mendalami ilmu shorof. Dalam usaha memperdalam ilmu tauhid, Gus Najib belajar kepada Syekh Mas'ud di Cilacap dengan mengkaji kitab Al-Dasuki Umu Al-Barakin. Beliau juga pergi ke Banten untuk berguru pada Abuya Dimyati untuk mempelajari kitab Ihya Ulumuddin, Awarifu Al-Ma'rif, Tafsir Al-Baidlawi, kitab Syamsiyah, Tafsir Khazin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Al-Itqan fi Ulumil Quran, kitab Bahjah, Manaru Al-Huda, Al-Ash fi Qiraat Al-Ashr, At-Taisir, Qiraah Sab'ah, Jabrul Kasal, Mafarik Al-Aliyah, Al-Mustashfa, usul fikih dan lain sebagainya. Gus Najib juga mempelajari ilmu tata bahasa Arab kepada Kiai Haji Durmuji Ibrahim di Lirap, Kebumen, Jawa Tengah. Sepulangnya ke Banjarnegara, Kiai Haji Muhammad Najib memperistri ibu Nyai Nur Laili Hikmawati dan dikaruniai 3 anak yang diberi nama Tamlikoh, Tajun Nuhud, Maksalmina, Fatun Nuhud, dan Syakira Zahiyatal Anjumi. Beliau merupakan salah satu tokoh NU di Banjarnegara yang sangat disegani masyarakat karena keramahan, kemurahan senyum, keilmuan yang mumpuni, gaya berbicara yang tegas, dan wibawanya. Beliau tak hanya mampu menjalani hubungan akrab dengan elit politik saja, masyarakat kelas menengah hingga kelas bawah pun beliau akrabi. Bahkan para preman, pengemis, dan orang jalanan juga mampu merasakan tulusnya khidmat beliau di masyarakat. Kelihayannya dalam berpidato, kesungguhannya dalam mendidik, dan metode pembelajaran yang mudah dipahami menjadi Gus Najib senantiasa diingat sebagai guru teladan oleh masyarakat dan para santrinya. Tak hanya dikenal sebagai kiai, akan tetapi juga sebagai politisi, pebisnis, seniman, serta pengayom masyarakat. Sembari membantu ayahnya mengejar di pondok pesantren Al-Fattah, Gus Najib juga aktif berorganisasi dan terjun ke dunia politik. Pada tahun 1984 sampai 1986, Gus Najib menjadi ketua PCN Ibnu Banjarnegara. Kemudian pada tahun 1988, Gus Najib menjadi ketua PCGP Ansor Banjarnegara, sekaligus masuk dalam
Kepengurusan DPP 2 KNPI Banjarnegara. Pada tahun 1996 sampai 1998, Gus Najib menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPC P3 Banjarnegara. Pada tahun 1999, beliau menjadi Ketua DKC Garda Bangsa Banjarnegara. Tahun 1999 sampai 2012, Gus Najib menjabat sebagai perwakilan rakyat di DPRD Kabupaten Banjarnegara dan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun 2012 sampai 2017, Gus Najib naik pangkat menjadi Wakil Ketua DPW PKB Provinsi Jawa Tengah. Selama aktif di organisasi dan politik, Gus Najib melanjutkan gairah menuntut ilmunya dengan kuliah di STIE Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banjarnegara. Di semester 2 pindah ke Unwiku Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, tetapi tidak sampai ke tahap wisuda. Pada tahun 2013, Kiai Haji Hashim Hasan tutup usia menjadikan Kiai Haji Muhammad Najib harus meneruskan perjuangan sang ayah dalam memimpin pesantren dan menjadi mursyid membimbing jamaah Thariqah An-Naqsabandiyah Al-Khalidiyah dari berbagai daerah di Banjarnegara. Di sela kesibukannya mengajar para santri, mengayomi masyarakat, dan kesibukan lainnya, Kiai Haji Muhammad Najib gemar menghilangkan kepenatan dengan bermain pidato yang beliau miliki di rumahnya. Beliau juga pernah menjadi pemateri dalam suatu acara yang digelar di Hong Kong pada tahun 2014. Di tengah euforia tahun baru Masehi, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2018, keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah dan masyarakat Banjarnegara harus merasakan kesedihan yang mendalam karena Kiai Haji Muhammad Najib dipanggil Sang Maha Pencipta. Di usianya yang ke-51 tahun, meninggalkan kesan yang disangka karena sosoknya yang tegas, ceria, dan bersemangat. 2 minggu sebelum wafat, beliau berpesan kepada pengurus pondok, "Hormatilah dan muliakanlah gurumu, kelak hidupmu akan mulia." Contohlah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Selain memuliakan guru, kau juga harus pintar dan memuliakan tamu dengan cara bertanya dan menjamunya seperti yang dilakukan Mbah dan Abah dulu. Insya Allah akan turunanmu tak akan kekurangan makanan. Kiai Haji Muhammad Najib adalah bagian kenangan dari keluarga, sahabat, dan para santri. Wallahu yarham. Rohnya disambut para malaikat, berwajah putih bersinar, mengawalnya melalui pintu-pintu langit terbuka, naik sampai Iliyin. Tercatatlah namanya bersama orang-orang baik. Ruhnya telah bebas kemana-mana, tak terkurung lagi oleh jasad yang sempit terbatas. Istirahat, berkumpul bersama mereka yang telah diberi nikmat Tuhanku.